Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita sudah menginjak pada pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai kegiatan lembaga zakat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling ya atau evaluasi lembaga zakat. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas bagian dari pelaksanaan lembaga zakat, yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, secara garis besar terdapat 3 kegiatan yang ada di lembaga zakat, yaitu penghimpunan, kemudian pengelolaan atau keuangannya, dan yang ketiga adalah pendayagunaan. Kita akan bahas satu-satu, yakni kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penghimpunan. Nah, sehingga karena ada 3 kegiatan utama ini, maka setidaknya terdapat 3 divisi yang ada di lembaga zakat, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan atau pengelolaan, dan divisi pendayagunaan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai penghimpunan dulu. Kalau penghimpunan itu setidaknya ada 2 kegiatan kalau digolongkan secara besar, yaitu penggalangan dana dan layanan donatur. Nah, dalam penggalangan dana itu tidak hanya melakukan penggalangan dana kepada masyarakat perorangan saja, tapi juga bisa melakukan penggalangan dana kepada lembaga dan perusahaannya. Contohnya misalnya kepada lembaga penggalangan dananya dengan cara kerjasama, atau misalkan kepada organisasi-organisasi. Nah, terkadang juga bisa bekerja sama dengan organisasi mahasiswa gitu, dengan unit mahasiswa, organisasi mahasiswa untuk penghimpunan dana. Kemudian untuk perusahaan bisa juga bekerja sama, misalkan perusahaan memiliki dana CSR gitu, nah nanti didistribusikannya oleh lembaga zakat. Kemudian selain penggalangan dana kepada donatur, juga ada layanan donaturnya yang dilakukan oleh divisi penghimpunan ini. Layanan donatur ini sangat diperlukan ya, karena untuk yang berfungsi sebagai pemeliharaan donatur gitu, pemeliharaan muzaki, agar mereka setia atau loyal untuk melakukan zakat atau infak kepada lembaga gitu. Nah, layanan donatur ini biasanya dilakukan dengan misalnya pengiriman WA gitu ya, atau misalnya pengiriman email laporan. Layanan donatur ini juga adanya data donatur yang dibuat dalam sistem, misalnya ada data secara khusus yang memuat mengenai nama lengkap, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, kemudian alamat email gitu. Nah, itu berfungsi untuk pemeliharaan donatur. Misalnya kalau donatur tersebut ulang tahun, itu tidak menutup kemungkinan lembaga zakat juga bisa mengucapkannya secara otomatis menggunakan sistem kepada nomor HP-nya gitu atau nomor WA-nya. Kemudian juga misalnya pengiriman report bulanan, program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh lembaga zakat tersebut biasanya dilakukan melalui email dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dalam penggalangan dananya, setidaknya ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Yang pertama adalah kampanye. Kampanye di sini adalah penggalangan dana secara langsung gitu. Misalnya ada suatu kegiatan, kemudian lembaga zakat ikut nimbrung di dalamnya untuk sengaja melakukan kampanye program-program sehingga nanti diharapkan audiens atau peserta yang ada dalam kegiatan tersebut bisa berdonasi lewat lembaga zakat. Kemudian penggalangan dana juga bisa dilakukan dengan kerjasama program, misalnya dengan perusahaan tadi gitu ya. Misalnya ada suatu perusahaan yang memiliki dana CSR dan ingin memiliki program pembangunan rumah tinggal untuk masyarakat tidak mampu misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan kerjasama kepada lembaga zakat. Kemudian juga penggalangan dana bisa dilakukan dengan pemanfaatan rekening bank. Makanya sekarang di lembaga zakat pasti mereka sudah memiliki berbagai rekening bank gitu ya. Tidak hanya satu bank saja untuk memudahkan donatur ketika mereka melakukan donasi.
Kemudian juga ada penggalangan dana online yang akan kita bahas nanti setelah ini. Kemudian ada melalui UPZ. UPZ di sini maksudnya adalah unit pengelola zakat, yaitu lembaga khusus yang misalnya dia itu tidak mampu menjadi lembaga zakat secara independen, tapi dia ingin melakukan penghimpunan zakat gitu. Nah, ini bisa mereka menggunakan legalitas sebagai UPZ yang menjadi intinya menjadi kantor penghimpun atau kas penghimpun zakat dari suatu lembaga zakat tertentu gitu. Misalnya sekarang sudah banyak BMT ya yang dia melakukan penghimpunan dana zakat. Nah, dia itu sebetulnya bukan lembaga zakat, tapi mereka kan melakukan penghimpunan zakat. Nah, mereka itu masuknya kepada UPZ tertentu, misalnya menjadi UPZ-nya Baznas atau menjadi UPZ-nya lembaga zakat lain. Kemudian bisa juga dilakukan dengan lewat konter ya, di mana misalnya lembaga zakat itu di hari-hari ramai, misalnya di hari Minggu ya, suka ada Car Free Day. Nah, itu biasanya mereka menghimpun menggunakan konter gitu, membuka konter di sana dengan tujuan agar masyarakat berdonasi secara langsung. Atau misalnya konter ini juga ada di pusat-pusat perbelanjaan yang ramai atau di suatu event tertentu yang banyak orang gitu, sehingga bisa melakukan donasi langsung masyarakatnya. Kemudian ada via ATM atau edisi, misalnya masyarakat kan sekarang sudah pada punya ATM gitu ya. Jadi bisa juga menggunakan ATM dengan mentransfer ke nomor rekening lembaga zakat atau misalnya menggunakan mesin edisi. Nah, teman-teman kalau misalnya punya ATM atau kartu debit kan bisa ya itu melakukan pembayaran dengan kartu tersebut gitu. Nah, begitu juga dengan lembaga zakat, mereka sudah bekerja sama dengan bank tertentu, misalnya dengan bank BNI atau bank yang lainnya untuk bisa menggunakan layanan edisi. Kemudian ada mobil zakat keliling. Nah, ini biasanya dilakukan oleh Baznas. Dia memiliki mobil yang khusus keliling gitu dan melakukan penghimpunan langsung kepada masyarakat gitu dengan adanya mobil zakat keliling ini. Kemudian ada menggunakan payroll system. Nah, payroll system ini biasanya dikhususkan untuk para pegawai yang dia itu memiliki gaji tetap setiap bulannya, di mana dia bisa menggunakan fasilitas payroll system ini. Jadi pemotongan secara otomatis, misalnya seseorang karyawan itu memiliki gaji setiap tanggal 1. Nah, itu kemudian dia bisa mengurusnya untuk mengaktifkan payroll system pembayaran zakat kepada lembaga zakat. Nah, misalnya di bank BSI dan daftarkan saja gitu ya di bank BSI untuk misalkan 300.000-nya setiap bulan secara otomatis dipotong untuk pembayaran zakat misalnya kayak gitu. Nah, itu juga merupakan cara yang sangat efektif ya, karena yang pertama itu menghindari lupa dari karyawan atau pegawai tersebut, kemudian lembaga zakat juga jadinya memiliki kepastian gitu pendapatan tetap dari adanya fasilitas payroll system ini. Kemudian ada juga ini galang dana yang sangat konvensional dan cukup tradisional ya, yaitu menggunakan kotak infak gitu. Biasanya lembaga zakat juga masih ada beberapa yang menggunakan strategi penghimpunan ini, di mana meletakkan kotak-kotak infaknya di misalnya warung-warung gitu ya, atau restoran, hotel, dan lain sebagainya. Nah, ini yang belum disebutkan juga pastinya setiap lembaga zakat memiliki layanan untuk muzaki atau donornya bisa langsung melakukan zakat infak sodakoh ke masing-masing kantor ya, masing-masing kantor lembaga zakat dengan mendatangi langsung misalnya ke Baznas Kota Bandung untuk berzakat juga itu bisa, sangat bisa sekali ya. Nah, keuntungannya zakat langsung dengan zakat online, zakat langsung itu kita bisa selaku muzaki gitu ya, bisa didoakan secara langsung gitu kan. Kemudian selain itu juga kita bisa menerima kwitansi berupa hard file gitu, di mana kwitansi tersebut berfungsi untuk pemotong pajak gitu. Jadi misalkan kalau seseorang sudah wajib pajak, nah kwitansi dari zakat yang memang itu dikeluarkan oleh lembaga zakat legal itu berfungsi untuk memotong pajaknya gitu. Nah, kemudian ini secara khusus kita akan secara khusus yang online ya. Nah, saya tunjukkan beberapa penghimpunan dana secara online. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya Baznas, layanan penggalangan dana ya. Yang pertama kantor atau
teman-teman bisa klik kalau misalnya baca kunjungi aja ke baznas.go.id, kemudian klik layanan. Nah, di sini ada maksudnya layanan perbankan di sini bisa dengan transfer ke nomor rekening secara langsung gitu ya. Bisa melalui ATM juga, kemudian bisa melalui mobile banking atau SMS banking, bisa juga dengan mendatangi teller bank gitu dengan setoran ke nomor rekening lembaga zakat, kemudian bisa auto debit rekening, dan ada zakat payroll system yang saya sebutkan tadi. Nah, auto debit rekening ini juga sebetulnya sama gitu ya, langsung terdebit secara otomatis. Sama dengan zakat payroll system. Kalau ini sumbernya dari gaji, kalau auto debit rekening bisa dari yang lainnya gitu. Nah, ini beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan Baznas untuk melakukan penghimpunan dana atau nomor rekeningnya Baznas berarti menggunakan bank-bank ini seperti BCA, Mandiri, BRI, BSI, Bank Mega, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dilakukan penghimpunan ini menggunakan rekening bank syariah saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan lembaga zakat ini menggunakan rekening bank konvensional gitu. Ini tujuannya untuk memudahkan donatur yang memang hanya memiliki nomor rekening ini saja gitu, nomor rekening bank konven aja. Kemudian ada layanan langsung, yaitu dengan mengunjungi kantor Baznasnya secara langsung ya. Kemudian ada juga jemput zakat. Nah, jemput zakat ini juga sebetulnya layanan zakat langsung, tapi dengan cara muzakinya request gitu, pengen dijemput zakatnya di mana, misalnya muzakinya berhalangan hadir ke kantor secara langsung. Nah, itu bisa dengan lewat SMS ke nomor Baznas gitu ya, atau lewat WhatsApp untuk dijemput misalnya di rumah atau di kantor atau di suatu tempat tertentu. Nah, kemudian juga ada lewat kasir retail. Jadi ya, Baznas ini sudah bekerja sama dengan beberapa retail seperti ini nih, Alfamart, kemudian Alfamidi, Lotte Grosir, Indomart, dan Pegadaian. Nah, jadi teman-teman bisa juga langsung zakat di kasirnya Alfamart atau misalnya Indomart ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga layanan digital. Layanan digital ini teman-teman bisa menggunakan Baznas platform. Di sini ada baznas.co.id. Nah, nanti diarahkan dengan mengklik baznas.co.id/bayar zakat ini. Nah, ini bisa diarahkan nanti langsung membayar zakat gitu ya, dengan adanya dengan mengklik link ini tuh. Kemudian nanti setelah donatur mengirimkan zakat atau infak lewat link ini dan mentransferkan uangnya lewat rekening bank, nanti mendapat bukti setoran zakatnya lewat email dan WhatsApp gitu. Jadi tetap mendapatkan kwitansi, tapi kwitansinya berupa soft file yang akan dikirimkan lewat email dan WhatsApp yang dicantumkan gitu. Kemudian dalam layanan digital ini juga bisa menggunakan commercial platform atau e-commerce. Nah, teman-teman mungkin sering ya menggunakan e-commerce Shopee, Lazada gitu kan, Bukalapak. Nah, ini Baznas juga udah bekerja sama dengan beberapa e-commerce ini sehingga bisa mendonasikan zakat atau infaknya lewat beberapa e-commerce ini. Ini ada CDID, Blibli, Elevenia, Salam, dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian juga bisa menggunakan beberapa aplikasi ya atau apps. Bisa teman-teman lihat di sini ada Genius, Tamasia, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini non-commercial platform atau kita istilah kerennya itu crowdfunding ya atau galang dana online. Itu bisa menggunakan Kitabisa, benihbaik.com, dan lain sebagainya. Dan juga tidak menutup kemungkinan penggalangan dana ini bisa dilakukan melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya gitu ya. Yang nantinya diarahkan pembayarannya ke rekening lembaga zakat. Kemudian juga ini ada penggalangan dana secara online itu menggunakan Line gitu ya, aplikasi Line. Kemudian ada ini ya, QR. Jadi barcode gitu, barcode yang bisa di-scan untuk membayar zakat ya. Sumber dananya bisa lewat GoPay, OVO, Shopee, Dana, BCA, BRI, Bank BJB, dan lain. Jadi bisa lebih praktis ketika misalnya teman-teman mengunjungi konter Baznas atau misalnya ke kantornya langsung, itu teman-teman tidak harus membawa uangnya secara tunai gitu, tapi bisa juga dengan menggunakan misalkan uangnya ada di GoPay itu bisa gitu. Nantinya dengan men-scan
QR code yang ada di lembaga zakat. Nah, kemudian juga ada di aplikasi pembayaran digital ya, seperti Gojek, OVO, Link Aja, Spin gitu. Teman-teman coba cek buka Gojek ya. Kemudian itu nanti ada layanan donasinya, itu pasti ada Basnas di sana gitu. Nah, sekarang itu semakin dipermudah ya untuk kita berbuat baik atau melakukan donasi secara online gitu. Itu semakin dipermudah karena bisa lewat e-commerce, bisa lewat platform digital gitu ya, bisa lewat nomor rekening dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi terkait layanan donatur. Ada beberapa layanan donatur yang setidaknya harus dilakukan oleh lembaga zakat. Misalnya data gitu ya, data donatur tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada data yang tersistem, di satu lembaga zakat sehingga lebih mudah mengorganisir donatur yang dimiliki gitu. Jadi nanti bisa diketahui donatur ini dalam 1 bulan dia donasi berapa kali dan nominalnya berapa gitu. Kemudian ada layanan donatur keluhan, misalnya ada keluhan yang ingin disampaikan dari donatur itu juga harus diakomodir oleh lembaga zakat. Misalnya keluhannya bisa disampaikan lewat website gitu atau lewat email atau lewat WhatsApp lembaga. Kemudian juga harus ada follow up keluhan gitu. Jadi keluhan-keluhan yang ada itu jangan dibiarkan, tapi harus ada layanan donatur kalkulator zakat. Kalkulator zakat ini kita bisa menghitung gitu ya, selaku muzaki bisa menghitung berapa dana zakat ada layanan konfirmasi donasi. Kemudian layanan donatur yang selanjutnya adalah konfirmasi donasi. Jadi lembaga zakat itu memiliki kewajiban untuk mengkonfirmasi setiap donasi yang masuk ke nomor rekening atau ke akun-akun penghimpunan lembaga zakat. Misalnya seseorang muzaki sudah melakukan donasi online gitu ya. Nah, jangan sampai muzaki ini tidak mendapatkan konfirmasi donasinya gitu. Minimalnya mendapatkan konfirmasi lewat WA dan atau email yang menyatakan bahwa donasi dari muzaki tersebut nilainya berapa, pada tanggal berapa, donasi via apa, itu dikonfirmasi gitu bahwa sudah masuk gitu ke nomor rekening lembaga zakat. Nah, ini fungsinya untuk menjaga trust ya atau kepercayaan donatur kepada lembaga zakat tersebut. Nah, selain zakat dan wakaf, zakat atau infak gitu ya, lembaga zakat juga biasanya menyalurkan kurban juga gitu. Nah, untuk kurban ini konfirmasi donasinya bukan hanya sekali gitu, tapi sampai ke pemotongannya di mana, kemudian penyaluran dagingnya di mana, berapa kakak yang menerimanya, itu juga harus dikonfirmasi ke donatur. Kemudian layanan donatur yang lainnya adalah konsultasi gitu. Jadi kan kadang tidak semua muzaki itu sudah paham tentang zakat gitu. Ada juga mungkin muzaki yang kurang mengetahui gitu zakat itu ada apa aja, kemudian apa saja yang wajib dizakati dan kadar zakatnya berapa gitu ya. Nah, itu kan butuh konsultasi gitu. Jadi lembaga zakat juga pastinya menerima layanan konsultasi tersebut gitu. Nah, konsultasi bisa lewat email atau WA biasanya ya, atau telepon juga kadang bisa gitu. Kemudian ada customer care ini maksudnya ya. Customer care di sini adalah memberikan pelayanan prima istilahnya gitu kepada muzaki agar dia itu merasa merasa dihormati gitu ya sebagai muzaki dan juga agar dia itu loyal kepada lembaga zakat tersebut agar terus menerus gitu berkelanjutan donasinya tidak hanya sekali saja gitu ya, tapi kedepannya juga bisa berdonasi kembali ke lembaga zakat tersebut. Nah, ini customer care juga biasanya dengan salah satunya dengan mengucapkan selamat ulang tahun gitu kepada donatur yang itu memang diatur secara sistem gitu, lewat sistem karena mencantumkan tanpa tanggal lahir donatur sehingga sistem secara otomatis mengirimkan SMS atau WA ke donatur tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan pengelolaan ya atau keuangan. Sebetulnya lembaga zakat ini juga merupakan salah satu lembaga keuangan ya. Jadi kan lembaga keuangan di Indonesia banyak kan, ada perbankan, ada asuransi, ada pasar modal, dan lain sebagainya. Nah, ini lembaga zakat juga termasuk lembaga keuangan gitu. Tapi bedanya lembaga zakat ini terbagi sebagai lembaga zakat keuangan
sosial gitu. Kalau perbankan kan lembaga keuangan profitable ya, yang atau laba gitu, dia mengharapkan laba. Tapi kalau lembaga zakat ini sifatnya lembaga keuangan yang nirlaba gitu atau sosial atau itu tidak mengharapkan profit gitu ya. Nah, keuangan ini juga merupakan seperti darahnya dalam suatu perusahaan ya, karena suatu perusahaan tentunya tidak akan bisa berlangsung beroperasi tanpa adanya keuangan. Sehingga harus ada divisi khusus yang memang fokus mengelola keuangan lembaga zakat ini. Nah, biasanya di keuangan ini terdapat dua fungsi intinya ya, ada bendahara dan ada akuntansi. Nah, bendahara ini tugasnya secara umum adalah memverifikasi penerimaan dan memverifikasi pengeluaran. Verifikasi penerimaan ini biasanya diperoleh dari muzaki ya. Dia itu memverifikasi dari mulai muzakinya transfer ke rekening yang mana sampai dana itu masuk ke rekening lembaga zakat gitu. Nah, ini biasanya penerimaan itu kan ada banyak ya. Ada misalnya dari jenisnya itu ada dari zakat, ada dari infak, ada dari wakaf, ada dari dana kemanusiaan atau dana kemanusiaan ini dana untuk kebencanaan gitu ya. Misalnya ada bencana tsunami gitu. Nah, ini lembaga zakat kan biasanya mereka melakukan penanggulangan bencana juga gitu ya. Atau membuka pelayanan kepada korban bencana itu juga menggunakan dana kemanusiaan. Nah, ini penerimaan juga biasanya ada penerimaan dana kurban. Kemudian fungsi kedua adalah memverifikasi pengeluaran atau secara nama lainnya adalah kasir gitu. Dia itu yang mengeluarkan mengeluarkan uang ya, kepada yang membutuhkan. Nah, atau bendahara ini juga mengurus petty cash. Petty cash ini adalah pengeluaran-pengeluaran kecil sehari-hari gitu ya. Uang cash minimal yang harus dipegang oleh bendahara, takutnya ada keperluan sehari-hari itu yang sedikit-sedikit gitu. Misalnya beli kertas gitu ya untuk pelaporan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau akuntansi ini fungsinya dia lebih ke pencatatan dana gitu ya. Dimulai dari pencatatan neraca, kemudian neraca ini biasanya dibuat tahunan. Kemudian ada laporan sumber dana penggunaan, laporan sumber dan penggunaan dana. Jadi di laporan sumber dan penggunaan dana ini kelihatan dana zakat diperoleh dalam 1 tahun tersebut berapa. Kemudian infak dalam 1 tahun itu berapa. Dan lain sebagainya gitu ya, sehingga diketahui total penerimaan pada tahun tersebut berapa. Nah, dalam laporan sumber dan penggunaan dana juga diketahui penggunaan dana zakat ini larinya kepada program apa aja gitu ya. Nah, itu dapat diketahui di laporan sumber dan penggunaan dana. Kemudian ada juga laporan perubahan dana termanfaatkan. Nah, ini biasanya ada piutang atau utang gitu ya. Tapi mungkin ini jarang terjadi di lembaga zakat. Kemudian ada laporan arus kas. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini biasanya orang-orang yang menduduki di keuangan ya orang-orang yang memiliki background keuangan gitu ya. Misalnya diambilnya dari jurusan akuntansi syariah atau manajemen keuangan syariah gitu ya, yang memang mengetahui keuangan di dalamnya. Kemudian juga ada akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini jarang ditemukan di lembaga zakat, tapi kalau lembaga zakatnya sudah profesional, itu pasti ada akuntansi manajemennya, yaitu dia memperhatikan gitu perencanaan dan pengendalian dana. Misalnya perencanaan ini jadi di awal sebelum masuk ke tahun berjalan gitu ya, misalnya kan nanti ada 2022. Nah, di 2021 ini akuntansi manajemen ini harus membuat perencanaan. Misalnya perencanaannya itu di tahun depan butuh budget berapa untuk menjalankan suatu program gitu. Jadi per program di budget dan untuk operasional juga, operasional kantor itu butuh berapa dalam 1 tahun. Intinya perencanaan tapi dalam hal keuangannya gitu ya. Nah, dalam perencanaan ada pengendalian dana. Nah, pengendalian dana ini biasanya bisa dipilih dengan 2 cara. Yang pertama adalah penghimpunan sebagai komando dan yang kedua adalah pendayagunaan sebagai komando. Nah, penghimpunan sebagai komando di sini artinya bahwa program-program yang ada itu menyesuaikan penghimpunan. Jadi ditargetkan tahun depan itu
harus menghimpun berapa gitu ya, ditargetkan harus memiliki penghimpunan berapa. Nah, tapi kalau pendayagunaan sebagai komando ini adalah berfokus kepada program apa saja yang ingin dilakukan di tahun depan, sehingga nanti disesuaikan berapa budget atau penghimpunan yang harus dicapai gitu ya untuk melaksanakan program-program tersebut. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas pengelolaan atau keuangan, sekarang kita akan membahas pendayagunaan. Pendayagunaan ini biasa disebut juga dengan pemberdayaan ya, atau biasa disebut juga dengan pendistribusian dana zakat atau program-program zakat ya. Nah, secara garis besar kegiatan pendayagunaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah charity dan yang kedua adalah pemberdayaan. Nah, charity ini maksudnya adalah bantuan secara langsung gitu ya. Atau misalnya teman-teman lihat ya pada gambar ini sembako untuk warga gitu. Ini kan salah satu contoh kegiatan lembaga zakat ya. Nah, ini dia sedang melangsungkan charity atau memberikan sembako secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, charity ini sebetulnya setiap orang bisa melakukannya gitu ya. Jadi ini program yang paling simpel dilakukan oleh lembaga zakat. Tapi sebetulnya ini apa ya? Charity ini sangat simpel karena ini tidak memerlukan pemantauan gitu, tidak memerlukan pemantauan tidak karena ketika misalkan dana sudah diberikan berarti kegiatannya sudah berlangsung gitu, tidak ada pemantauan secara khusus. Sehingga charity ini sebetulnya bisa dilakukan oleh muzaki langsung gitu ya. Misalnya saya muzaki, saya bisa langsung membagi-bagi sembako kepada tetangga saya tanpa harus dilakukan oleh lembaga zakat gitu ya, tanpa harus membayarkan zakat kepada lembaga gitu. Nah, sehingga charity ini biasanya jarang digunakan gitu. Sering digunakan tapi dananya tidak terlalu besar digunakan untuk charity. Tapi sebagian besar dana itu digunakan oleh lembaga zakat untuk kegiatan pemberdayaan. Nah, kegiatan pemberdayaan ini tentunya membutuhkan penyaringan gitu, diawali dengan penyaringan mustahik. Jadi tidak semua orang bisa menjadi sebagai mustahik, tapi harus dilihat dulu apakah betul orang tersebut ini tergolong sebagai mustahik, apakah layak gitu ya diberikan dana. Kemudian ketika sudah diberikan dana itu dilakukan pemantauan gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemantauan, dilakukan evaluasi apakah sudah betul program yang dilangsungkan ini atau terdapat kekurangan di bagian mana gitu. Nah, ini pemberdayaan biasanya terdapat dalam beberapa program. Yang pertama adalah pengembangan ekonomi ya atau program ekonomi. Nah, di antaranya ada penyaluran modal kepada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan, yang kekurangan gitu. Kemudian ada pembentukan lembaga keuangan. Nah, ini atau pembentukan lembaga keuangan ini disebut juga dengan LKMS ya, atau lembaga keuangan mikro syariah atau microfinance. Di Baznas juga ada yang namanya microfinance Baznas ya, atau di Dompet Dova ada namanya social fund gitu, lembaga social fund yang berfungsi untuk melakukan pinjaman kepada yang membutuhkan tapi menggunakan akad Qardul Hasan. Di mana akad Qardul Hasan ini si yang peminjam atau mustahik itu tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dengan bunganya gitu. Jadi pinjaman tanpa bunga. Kalau misalnya dipinjamkannya 10 juta, nanti yang dikembalikan 10 juta gitu ya, bukan tidak ada kelebihan apapun. Jadi Qardul Hasan ini nama lainnya adalah dana bergulir. Kemudian juga ada pembangunan industri ya. Misalnya kalau di Dompet Dova itu ada yang namanya kawasan zona Madinah. Nah, itu industri dalam sosial ekonomi gitu. Di mana di zona Madinah ini di dalamnya ada untuk pertanian gitu. Kemudian untuk peternakan, perkebunan di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada juga salah satu contoh pemberdayaan ekonomi dalam bidang pertanian, yaitu programnya Dompet Dova ya di Subang, program Indonesia Berdaya Klaster Pertanian Terpadu, di mana ini ada tanah seluas 10 hektar ini digunakan khusus untuk pertanian buah nanas dan buah naga gitu. Nah, sekarang kawasan ini juga bukan hanya sebagai lahan pertanian yang bisa membuat
menjadikan pendapatan bagi petani lokal, tapi juga dijadikan wisata gitu ya bagi orang-orang yang ingin berwisata dalam bidang pertanian ini bisa mengunjungi program Indonesia Berdaya di Subang ini. Kemudian nih contoh lagi di Baznas ada namanya Z-Mart ya. Ini masuk ke pembangunan industri gitu, di mana Z-Mart ini banyak didirikan bukan hanya dalam satu wilayah aja, tapi di beberapa wilayah bisa dengan di mana Z-Mart ini suatu warung ya bisa dibantu gitu oleh Baznas dalam hal misal fasilitas seperti lemari, permodalan dan lain sebagainya. Kemudian ada pembinaan SDM. Pembinaan SDM ini biasanya dilakukan lewat beasiswa. Kalau ada beasiswa penelitian juga kan kemarin yang saya share itu. Kemudian ada beasiswa sekolah juga gitu. Baik itu SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kemudian ada diklat dan kursus keterampilan. Kemudian ada sekolah gitu ya. Seperti kalau di Basnas ada yang namanya sekolah cendekia. Kalau di Dompet Duafa ada namanya sekolah Umar Usman gitu. Kemudian dalam bidang kesehatan biasanya masing-masing lembaga zakat juga memiliki rumah sakit ya. Rumah sakit, klinik, layanan kesehatan cuma-cuma. Misalnya di Dompet Duafa ada yang namanya Rumah Sakit Sehat Terpadu Dompet Duafa. Dan sebetulnya di Dompet Duafa dia memiliki berbagai banyak rumah sakit yang lainnya gitu. Kemudian di Basnas ada layanan pengobatan gratis dan lain sebagainya. Kemudian ada program kemanusiaan seperti tanggap bencana. Kalau ada suatu bencana alam, pasti lembaga zakat juga ikut turun di dalamnya gitu ya. Seperti dia itu perannya mendirikan dapur umum atau pengungsian bagi warga yang terdampak bencana, atau misalnya ini di Basnas ada pengadaan air bersih ya untuk suatu bencana tertentu gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Intinya adalah pelaksanaan di lembaga zakat itu terbagi menjadi 3, yakni dalam bidang penghimpunan, kemudian dalam bidang pengelolaan atau keuangan, dan dalam bidang pendayagunaan gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.